Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, sejak tanggal 25 Desember sampai dengan hari ini dikenal sebagai masa Natal. Dan dalam waktu-waktu itulah banyak umat, kelompok-kelompok kategori dalam merayakan Natal. Dan sejak sebelum Natal sampai dengan Hari Raya Natal, disampaikan kepada kita hubungan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Dan karena penyelenggaraan Allah, Elisabet, istri Zakaria, mengandung dalam masa tuanya. Dan ketika Maria setelah menerima kabar gembira bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan harus menamai anak yang nanti akan dilahirkannya Yesus, kemudian mengunjungi Elisabet, saudarinya itu. Hubungan antara Maria dan Elisabet adalah hubungan kekeluargaan, bahwa mereka berdua bersaudara. Peran dari masing-masing di antara mereka ditentukan oleh anak-anak yang berada di dalam rahimnya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi menyampaikan kedua tokoh penting di dalam pewartaan. Yang pertama adalah Yohanes, yang kita ketahui sebagai anak Elisabet atau anak Zakaria. Dia dikenal sebagai seorang nabi yang sangat disegani. Banyak orang datang kepadanya, mendengarkan ajaran-ajarannya, dan mereka juga mau berubah kehidupan mereka dengan menunjukkan diri, menyatakan diri dengan mau dibaptis. Sementara Yohanes sendiri menyadari, walaupun begitu banyak orang datang kepadanya, bahkan banyak yang menduga-duga bahwa kalau ia ini adalah Mesias, tetapi Yohanes
dengan terbuka, dengan kerendahan hati, bahwa dia katakan, aku bukan dia. Dia menegaskan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa, yang akan datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Sementara Yesus, bagian dari orang-orang Yahudi yang juga datang kepada Yohanes, dia ikut ramai-ramai bersama orang banyak yang ikut dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus ini termasuk salah satu orang yang bertobat? Itu berarti bahwa dia adalah orang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Sejak dalam kandungan dia dalam keadaan kudus. Maunya dia datang bersama-sama kepada Yohanes dan kemudian dibaptis oleh Yohanes untuk mengungkapkan solidaritasnya kepada manusia. Ia mau sama dengan orang-orang yang berdosa. Kesuciannya, kemuliaannya tidak harus menjauhkan dirinya dari orang-orang berdosa. Dia tidak takut tercemar lalu kemudian menjadi berdosa bersama dengan orang-orang berdosa ini. Tetapi sebaliknya, solidaritasnya, kebersamaannya dengan manusia, mau mengangkat manusia yang berdosa ini ke dalam kekudusan dan kemuliaan, sebagaimana adanya dia adalah kudus dan mulia. Karena cinta dan solidaritasnya itu, maka setelah dibaptis dan kemudian berdoa, digambarkan tadi turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Kemudian terdengar suara, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Yesus menjadi berkenan di hadapan Allah karena tidak menganggap kesuciannya sebagai sesuatu yang dipertahankan, sebagai sesuatu yang dimonopoli untuk dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, dia mau solider, mau sama bersama dengan manusia pada umumnya. Dan itu semua dinyatakannya dengan penuh cinta dan mau bersatu dengan mereka semua untuk menyelamatkannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada hari raya pembaptisan ini kiranya mengingatkan kita sekalian akan martabat kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis, bahwa kita telah dipersatukan dengan Tuhan, dengan semua orang yang percaya, sehingga kita dipersekutukan dengan seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Dan karena itu kita membentuk satu tubuh mistik Kristus. Dan kita juga sering mendapatkan sebutan kita sebagai carang-carangnya, sementara Yesus ini sebagai pokok anggurnya, atau kita sebagai anggota-anggotanya. Dan lewat sakramen pembaptisan ini kita bersama-sama telah disucikan oleh Tuhan. Segala kesalahan dan dosa kita dihapuskan. Dan itu pula yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Itu yang membuat kita, martabat kita secitra, sejajar dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka ini adalah rahmat yang luar biasa yang kita terima sebagai orang yang dibaptis. Selain kita disucikan, kita juga dipersekutukan dengan Tuhan, dengan para kudus dan semua orang percaya yang tersebar di seluruh dunia. Lalu bagaimana cara kita untuk
menjaga kekudusan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita masing-masing pribadi menyadari bahwa di antara kita tidak mempunyai kemampuan yang sama. Ada mungkin 1-2 orang begitu dibaptis sudah pada waktu persiapan pelajaran kaki umenang dia rajin. Begitu dibaptis nggak pernah kelihatan lagi. Sementara yang lain sudah masih mau datang ke gereja. Sementara yang lain lagi sangat rajin datang ke gereja. Bahwa itu merasa tidak cukup hanya datang ke gereja ikut perang legalistik, tetapi dia juga mau terlibat dalam segala organisasi yang ada di lingkungan dan wilayah dan lain sebagainya. Dia mau berkembang di dalam kehidupan imannya. Dan itu pula antara lain caranya untuk menjaga kesucian yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sementara tadi dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengingatkan kepada kita sekalian cara untuk menjaga dan mengembangkan kekudusan dalam diri kita masing-masing, yaitu supaya kita hidup di dalam kasih karunia dengan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kita bersama juga diajak untuk selalu bersikap jujur, hidup adil, bijaksana, dan beribadat kepada Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh Santo Paulus. Sementara Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama, kita bersama diajak untuk meluruskan jalan hidup kita yang suka berlekuk-lekuk, yang sering berbukit-berbukit, berlubang-lubang dan lain sebagainya, supaya dijadikan rata. Artinya kita bersama-sama diajak untuk menjalani kehidupan ini secara lurus, jujur, tidak aneh-aneh. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Kita menjalani kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang bersumber dari sabda Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sadar bahwa kita tidak senantiasa mampu untuk menjalankan itu semua. Maka kita tetap perlu untuk memohon rahmat Tuhan, supaya Tuhan senantiasa membimbing, menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Bukan hanya yang setia, tapi kita juga dikenal sebagai orang-orang Kristiani yang militan, yang kuat, yang tahan banting. Dan kita senantiasa bersukacita untuk menjalankan kebenaran-kebenaran yang diajarkannya. Sehingga kita juga dikenal sebagai orang yang bersukacita, sebagai putra-putri Allah, sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperbaharui syahadat iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan oleh Roh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Yesus Kristus, disayangkan Allah dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengabdian pada yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang menjadi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih.
Semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umatnya selalu mendengar sabda putranya dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabdanya, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sejenak memanjatkan doa-doa pribadi kita. Dan secara khusus kita bersatu bersama dengan Tia dan juga Teresia yang memanjatkan puji syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Dan Tuhan juga senantiasa melindungi dan memberkati dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi seorang memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas perlindungan selama ini dan mohon supaya semua urusan pada tahun ini lancar dan orang tua diberikan panjang umur, lancar rezeki dan pekerjaan. Kita juga bersama dengan Leonardo yang memohon kepada Tuhan supaya rumput-rumputnya yang ada di Gunung Sarai segera bisa tersewakan dan rumah di Ancol segera terjual. Kita bersama dengan Yeremia yang memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas mamanya yang berada dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan juga senantiasa memberkati dalam perjalanan kehidupan selanjutnya sebagai seorang yang percaya, dan juga mohon berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah mengenal Tuhan, bagi Mama Lim Langking yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Kita juga berdoa untuk Fransiskus Kuner yang baru saja dipanggil oleh Tuhan, dan juga untuk Bapak Petrus Wong Fernandes Lebori, Bapak Gael Nyo Fernandes Lebori, Leonardo Setihan. Semoga Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka, sehingga mereka diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putramu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara